Itu benar seperti Tuhan itu sendiri, karena satunya Allah itu tidak sama dengan satu yang kita pahami. Yang bagaimana yang satunya Allah, yang nggak tahu, yang nggak tahu hanya Allah. Makanya baca Al-Quran juga harus punya kecerdasan untuk membaca sandi. Misalnya alif lam mim itu kan sandi, mas, itu kan kode. Harus ada algoritma yang ekstra untuk memahami alif lam mim ro, alif lam ro, alif kaf ya ain sod nun dan seterusnya. Itu kalau nun jelas ya. Oke mas ya. Jadi apalagi kita sembrono. Jadi kita itu selalu menyakiti Tuhan. Kita itu selalu tidak mengamankan Tuhan. Tapi untung Tuhan itu tidak bisa dilemahkan, tidak bisa dibikin tidak aman. Tuhan maha segala-galanya, sehingga semua yang kita lakukannya sebenarnya melanggar, menyakiti dan membuat Tuhan tidak aman. Itu tidak berhasil untuk bikin Tuhan tidak aman, karena Allah maha mukmin, maha mengamankan. Nah kita kan tidak maha sama sekali. Jadi sekarang misalnya kita punya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, itu ada dua masalah mas. Esa itu karepmu piye? Karena kalau Esa ada dwi, jadi ada duanya, Tuhan ada duanya. Ada tri, ada catur, ada panca, gitu. Kalau Esa ada drinya, ada dua. Kalau satu ada duanya. Kalau tunggal nggak ada duanya mas. Jadi kata tunggal agak sedikit lebih tegar. Ketuhanan yang Maha Tunggal masih agak lebih lumayan. Tapi kan kita nggak mikir gitu mas. Kita tuh waton aja, bajingan asu. Kita tuh asal hidup tuh asal aja. Kita nggak hormat sama Allah tuh nggak hormat sama sekali sebagai bangsa. Terus ketuhanan, karupe iki, kenapa bukan Tuhan yang Maha Esa? Misalnya sila pertama, meyakini Tuhan yang Maha Tunggal misalnya. Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Jadi Tuhannya, subjeknya apa sifatnya? Yang kita ambilkan bukan subjeknya. Jadi Tuhan itu enggak kita akui, yang kita akui itu kan ibarat barang dan bayangannya. Yang kita akui bayangannya itu mas, bukan barangnya, bukan sosoknya. Jadi ketuhanan itu maksudnya kowe iki karepmu putih apa keputihan? Bedanya putih sama keputihan ada enggak mas? Tahu nggak bedanya putih sama keputihan? Kalau keputihan apa mas? Keputihan yang cara Jawa terlalu putih, kalau bahasa Indonesia keputihan apa itu? Ya iya, keputihan itu urusan perempuan tuh mas. Ya, mas ya, keputihan. Jadi dia sakit keputihan. Nah, yang Anda maksud tuh Tuhan apa ketuhanan? Putih apa keputihan? Jadi Tuhan sendiri tidak pernah disapa oleh bangsa Indonesia dengan Pancasilanya sebagai sebuah individu yang maha besar. Karena yang disebut adalah ketuhanannya, bukan Tuhannya. Karena mas, manis sama kemanisan, apalagi manggis sama kemanggisan, apalagi asu sama keasuhan. Jadi teman sekalian, kita itu memang nggak serius. Nah nanti kita akan, kenapa sampai ada corona? Corona ini kan harus kita analisis mas. Apa dia, dari mana dia, kenapa sekarang hasilnya, apa sebabnya, kan harus kita cari. Jadi apa yang harus dilakukan umat manusia sekarang? Corona ini untuk orang RRC apa untuk manusia seluruh dunia? Kan harus kita cari. Kalau jadi corona ini nomor satu memang urusan kesehatan jasad, tapi sebenarnya dia punya asal usul dan punya konteks kenapa dia diturunkannya sekarang. Kenapa? Dan sekarang semua malam ini kan ada himbauan bahwa ini harus tidak boleh ada KC loh mas. Jadi jangan kaget kalau sewaktu-waktu ada manajemen dari Taman Ismail Marzuki yang datang untuk menghentikan acara ini, karena gubernur tadi jam 19.41 itu mengedarkan edaran bahwa beberapa tempat-tempat pariwisata ditutup sampai 2 pekan, termasuk Taman Ismail Marzuki. Jadi kita sebenarnya malam ini tidak boleh kumpul. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, corona itu masalah kesehatan badan saja atau sebenarnya adalah masalah akhlak dalam berkeluarga. Berkeluarga itu artinya
Tuhan itu kan kepala keluarga kita semua dalam kehidupan yang besar ini. Misalnya gini, Tuhan itu nyuruh Anda sholat 5 waktu, ditentukan bentuknya, jumlahnya, bunyinya, dan seterusnya. Tapi kan Tuhan tidak pernah menyuruh sholat 5 waktu sebelum dia memberi rezeki yang melimpah. Kan rezekinya tidak bisa top-topan, apalagi Indonesia ini kan sudah digambarkan oleh Yohanes Kuswoyo, bukan lautan, hanya kolam susu. Itu saking dahsyatnya rezeki Allah, rahmat Allah kepada bangsa Indonesia dengan tanah air yang melimpah ini. Ya. Nah, setelah Tuhan kasih rezeki baru dia minta kita ibadah. Itu kan sama dengan suami harus gitu loh. Sebelum suami memenuhi kebutuhan keluarga, jangan minta terus sama istri. Kalau kamu memenuhi, nanti istrinya yang menawarkan diri loh. Betul enggak? Meskipun itu tidak pernah terjadi di antara saya dengan istri saya. Tapi ngerti maksud saya Mas ya. Kenapa saya sebut keluarga? Karena tidak ada sesuatu yang bukan keluarga. Semua, bahkan Tuhan, kan Jimaiyah sudah pernah saya kasih teori. Laki dan perempuan bisa menjadi satu suami istri. Terus manusia dan alam suami istri. Jadi petani itu suaminya sawah, gitu ya gampangannya. Anda tidak boleh menyiksa tanah, tidak boleh menyiksa pohon-pohonan. Anda harus santun, Anda harus mengawetkan tanah. Kalau Anda tahu banyak pakai pupuk, maka dia akan kena narkoba, dan untuk menyembuhkan tanah dari narkoba, pupuk itu butuh waktu paling tidak 2 tahun. Dan seterusnya. Manusia dengan alam itu suami istri. Jadi kalau kamu ketemu asu disopo. Nanti dia jawab. Katanya adalah suami istri, ya Mas ya. Dan Tuhan dengan makhluknya adalah semacam suami istri. Mungkin bukan suami istri dalam arti yang sebenarnya, tapi moralnya moral suami istri gitu Mas. Akhlaknya akhlak suami istri. Karena Tuhan tidak mungkin nagih-nagih pajak sebelum melimpahkan rezeki pada manusia. Nah, pemerintah kan harusnya kayak gitu. Ojo menyerap pajak sebanyak-banyaknya, sementara penyediaan rezeki, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi tidak digarap, tapi ngajeki terus gitu. Maka untung rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling tangguh di seluruh dunia. Orang Indonesia ini kamu lemparkan ke tengah laut hidup, kamu lemparkan ke tengah hutan hidup kalau bangsa Indonesia, terutama orang Jawa. Tidak ada yang tidak cukup bagi orang Jawa, karena ada kata-kata yang sudah tersedia. Jadi kalau misalnya 1 bulan 1 juta cukup, 1 bulan 500.000 ya cukup, itu kan tinggal ganti nadanya. 100.000 ya sudah tidak apa-apa, cukup. Kalau 1 bulan 50.000 ya dicukup-cukupkan. Jadi ada dicukup-cukupkan. Di dalam bahasa Jawa ada fenomena idiomatik yang luar biasa, ada kalah dan ngalah, ada tekad dan nekat. Tidak mungkin bonek datang dari Jakarta, bonek itu harus dari Surabaya. Karena bondo nekat bukan bondo tekad, bukan botek tapi bonek. Nah, hanya ada di Jawa yang namanya nekat. Makanya kata ngamuk, amuk dalam bahasa Arab, Anda lihat kamus bahasa Inggris, amuk, AMUJK, amuk itu dari Jawa. Karena orang Jawa itu sangat sabar, tapi kalau sudah nggak tahan betul dia ngamuk. Betul enggak? Ngamuk itu kalah, betul nggak, karu-karuan itu. Nah, maknya ini orang yang sangat sabar, tapi jangan terlalu disakiti juga suatu hari, karena maknya ini kan juga tidak disantuni oleh Indonesia dan memang tidak diminta. Maknya ini kan ngalah pol, tidak jadi parpol, tidak apa-apa, nggak jadi ormas. Saya bukan kiaimu, saya bukan ustadzmu, saya cuma mbahmu paling pol. Toh? Jadi di sini kan kita itu ngalah sangat cair, kita itu sangat cair. Makanya nanti kita kalau bisa wiritan seperti Jimaiyah yang lain ya, kalau bisa ya. Untuk corona maupun untuk kesejahteraan semua teman-teman maknya. Jadi menurut sekarang kita teruskan pertanyaan yang kedua untuk PKI. Yang jadi yang